Hari ini Tuhan tidak meminta kita kuat, Tuhan meminta kita percaya. Tidak hanya percaya tetapi Tuhan meminta kita untuk berserah, surrender, berserah kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya dan kita tidak berserah saudara, apa yang mereka alami juga di sana akan membawa mereka semakin down dan semakin down. Masa berduka cita memang ada, tetapi orang yang benar-benar menantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan akan menerima sukacita yang baru di dalam Tuhan. Oke, hai church, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pagi ini saudara, saya akan melanjutkan tema kita di Desember ini, bicara tentang God Protection atau perlindungan Tuhan. Dan saya akan memberikan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah His Grace in Every Season. Sekali lagi judul khotbah yang saya berikan pada pagi hari ini adalah His Grace in Every Season atau kasih karunia di dalam setiap musim hidup kita. Katakan amin. Saudara, setiap orang dan setiap kita yang hadir di tempat ini tentunya pasti melalui yang namanya musim, namanya keadaan, namanya kondisi, pasti setiap kita akan melalui itu. Tetapi saudara, musim yang saya lalui, musim yang saudara juga lalui pastinya berbeda saudara. Setiap keadaan, setiap kondisi, setiap musim yang saya lalui, khususnya di tahun ini atau khususnya di bulan ini pasti berbeda dengan saudara lalui, katakan amin. Saudara, kalau kita melihat beberapa minggu ke depan ada kejadian yang luar biasa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera, di mana mereka mengalami duka cita yang luar biasa, pergumulan yang luar biasa. Tentunya saudara, apa yang mereka alami tidaklah sama dengan apa yang kita alami pada hari ini. Musim yang mereka alami, duka cita yang mereka alami, pergumulan yang mereka alami tidaklah sama dengan apa yang kita alami di Balikpapan. Tapi pada kesempatan ini saudara, saya mau mengucapkan thank you so much buat saudara. Karena kemarin ketika Pastor Daniel boleh membagikan di mana setiap kita boleh menabur untuk teman-teman kita yang ada di Sumatera. Luar biasa seluruh jemaat dan juga leaders and builders dengan bersuka cita dan dengan excited saudara boleh menabur untuk boleh membantu teman-teman kita yang di Sumatera. Atas Pastor Daniel saya mengucapkan thank you so much buat kalian semua. Saya percaya bahwa apa yang saudara berikan tidak akan pernah kembali sia-sia, katakan amin. Amin. Saudara, di dalam musim yang saudara lalui, di dalam musim yang saya lalui, pastinya ada di mana kita mengalami kelimpahan. Ada musim di mana saudara dan saya mengalami kekurangan. Saudara, musim dan keadaan atau kondisi yang kita lalui, ada musim di mana kita mengalami sukacita. Pasti ada juga musim di mana kita mengalami duka cita. Tetapi pada pagi hari ini izinkan saya
memberikan pertanyaan ini kepada saudara. Pertanyaannya bukan apakah kita akan melewati musim, melewati keadaan, melewati kondisi dan juga situasi yang berbeda-beda. Tetapi izinkan saya pada pagi hari ini bertanya kepada saudara, memberikan pertanyaan ini kepada saudara, dengan siapa kita melewati musim, melewati kondisi, melewati keadaan yang kita boleh sedang hadapi. Pertanyaan adalah bukan karena setiap musim yang kita lalui berbeda-beda, tetapi pertanyaannya adalah dengan siapa kita melalui setiap kondisi dan juga musim itu. Saudara, tidak sedikit orang berpikir bahwa kalau Tuhan melindungi saya, kenapa ya Tuhan ini boleh terjadi? Kalau Tuhan benar-benar melindungi saya, kenapa pergumulan ini boleh terjadi? Kalau Tuhan benar-benar melindungi saya, mengapa kejadian dan badai ini terjadi dalam hidup saya? Bukankah sebagai orang percaya banyak kita temui pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika badai boleh ada, ketika kondisi yang tidak baik boleh ada. Saudara, saya pernah ada di musim ini, saudara. Saya masih ingat waktu itu saya masih single di kamar kos saya bertanya, Tuhan, kok begini ya Tuhan? Saya datang ke Balikpapan dengan harapan saya bisa hidup lebih baik. Ternyata saya tidak melihat itu dan saya tanya, Tuhan, masihkah Engkau melindungi aku? Tuhan, masihkah Engkau ada bersama-sama dengan aku? Yang parahnya saudara, yang saya pertanyakan adalah, Tuhan, aku kan sudah melayani Tuhan. Sejak saya bertobat Tuhan. Saya tidak pernah Tuhan tidak masuk ibadah Tuhan. Saya tetap ada Tuhan, saya melayani Tuhan. Mau kemana pun Tuhan, mau ke pelosok-pelosok pun Tuhan, saya mau layani Tuhan. Waktu itu musim itu saya bertanya kepada Tuhan, saudara. Masihkah kau Tuhan melindungi aku? Namun saudara, Alkitab jelas tidak pernah berkata bahwa bagi orang percaya saudara tidak pernah melalui badai. Alkitab nggak pernah saudara, kalau saudara baca dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak pernah dikatakan bahwa waktu saudara menaruh percaya saudara, menerima Yesus secara pribadi dalam hidup saudara, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa saudara nggak melalui badai. Saudara nggak mengalami pergumulan. Hidup saudara akan baik-baik saja. Kalau ada nanti pulang dari tempat ini boleh kasihkan saya ayatnya. Nggak ada. Tuhan nggak pernah menjanjikan tidak ada badai, saudara. Tapi yang kita harus tahu bahwa badai, ketidakbaikan sekalipun itu tidak berasal daripada Tuhan. Tetapi setiap keputusan-keputusan yang kita boleh lakukan, kita menerima hal yang tidak baik itu. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa Yesus gak pernah, Tuhan kita yang sembah itu tidak pernah memberikan hal yang gak baik sama kehidupan kita. Katakan amin. Tetapi satu hal yang Alkitab, yang firman katakan dan dicatat dengan jelas, saudara boleh baca di Alkitab saudara. Dikatakan aku, Yesus, aku Tuhan menyertai engkau. Jadi saudara, tidak ada Tuhan atau dalam firman yang berkata bahwa tidak ada badai. Tetapi yang ada adalah dikatakan aku menyertai saudara. Aku menyertai engkau. Aku menyertai kamu, aku menyertai hidupku. Dan dia menyertai setiap kehidupan kita, katakan amin. Katakan menyertai. Saudara GKS Balikpapan, hari ini kita belajar sama-sama. Saudara, saya encourage untuk saudara boleh mengambil catatan saudara. Karena budaya yang boleh kita bangun dalam gereja ini, kita boleh budaya mencatat supaya ketika kita lupa, kita boleh mengulang kembali catatan kita. Dan saya percaya bahwa catatan yang saudara ulang kembali, setiap apa yang saudara ulang-ulang pasti ada insight, pasti ada sesuatu pewahyuan yang baru, yang fresh yang Tuhan boleh kerjakan atas setiap kita. Jadi saudara jangan sepelekan ketika saudara mencatat, katakan amin. Tapi waktu saudara mencatat jangan jangan coba-coba scroll, jangan saudara coba untuk menguji saudara untuk boleh membuka Instagram saudara atau WA saudara. Tetapi saya berharap saudara boleh fokus untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan 40 menit ke depan. Katakan amin. Saudara, perlindungan Tuhan bukan terutama soal saudara bebas dari masalah ataupun saudara bebas daripada pergumulan saudara. Perlindungan Tuhan itu juga bukan masalah doa yang dijawab atau doa yang tidak dijawab oleh Tuhan.
Perlindungan Tuhan itu atas hidup kita juga bukan tentang kesembuhan yang saudara terima, ataupun kesembuhan yang belum sampai hari ini saudara terima. Perlindungan Tuhan bukan bicara tentang itu saudara. Tetapi kabar baiknya pada pagi hari ini, tetapi perlindungan Tuhan adalah soal kasih karunia Kristus yang menopang kita di setiap musim hidup kita yang kita boleh lalui. Jadi perlindungan Tuhan itu adalah kasih karunia Kristus yang menopang hidup saudara, yang menguatkan hidup saudara di dalam setiap musim yang saudara boleh lalui. Katakan amin. Badai boleh terjadi saudara. Badai itu nggak bisa kita pungkiri saudara. Apakah teman-teman kita di Sumatera di sana pernah membayangkan mereka akan mengalami badai yang seluar biasa itu? Saya percaya bahwa mereka tidak pernah membayangkan itu, tetapi itu terjadi dan mereka alami. Pergumulan boleh terjadi, tetapi saudara, penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu dan selalu akan menyertai saudara. Penyertaan Tuhan akan selalu dan selalu. Penyertaan Tuhan itu bukan bicara dulu saudara disertai, sekarang saudara disertai. Bukan itu saudara, tetapi selama-lamanya sampai akhir zaman saudara, Tuhan dilindungi, Tuhan disertai oleh Tuhan. Karena apa? Karena kasih karunia-Nya ada di dalam hidup saudara. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata, Tuhan menyertai kita dulu, sekarang, dan bahkan selama-lamanya. Dan jelas dikatakan juga sampai pada kesudahannya atau sampai pada akhir zaman. Artinya saudara, apa yang Alkitab sedang mau bagikan, mau jelaskan, mau teguhkan kepada kita adalah bahwa penyertaan itu tuh tidak pernah berhenti dalam hidup saudara. Apapun kondisi saudara hari ini, baik saudara mengalami kelimpahan, baik saudara mengalami duka cita, baik saudara mengalami sukacita, penyertaan Tuhan itu gak pernah berhenti dalam hidup saudara. Ada amin? Pertanyaan adalah bagaimana kita melihat bahwa kasih karunia Kristus yang ada di dalam diri saudara adalah perlindungan yang kita terima di setiap musim hidup kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar dan kupas satu persatu daripada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita melihat bahwa kasih karunia Kristus itu adalah perlindungan yang kita terima di setiap musim hidup saudara dan setiap musim hidup saya. Dengan cepat saudara, perlindungan Tuhan berawal dari kasih karunia, bukan kelayakan. Saya ulang sekali lagi, perlindungan Tuhan berawal dari kasih karunia Kristus, bukan karena kelayakan. Katakan amin. Artinya apa? Bukan karena saudara layak, sekali lagi bukan karena saudara layak, bukan karena saudara cakap, bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara hebat, tetapi karena apa? Karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya dalam kehidupan saudara. Bukan karena standarisasi itulah makanya saudara dilindungi. Kalau Tuhan membuat standarisasi dalam hidup kita yang cantik, yang ganteng, yang baik, yang super pokoknya akan dilindungi, tidak ada satupun saudara di tempat ini kita yang akan dilindungi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kasih karunia Kristus itu bukan karena kelayakan saudara, tetapi karena kasih Bapa yang mengalir dalam setiap kehidupan saudara. Apa yang firman katakan? Coba kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Di dalam terjemahan barunya saya bacakan kepada saudara. Dan ayat ini begitu powerful di mana Rasul Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Roma. Dan saya percaya waktu jemaat di Roma mendengarkan surat daripada Rasul Paulus ini, iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita baca, ia ataupun bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa anak bapa di sini? Jadilah Yesus. Tetapi yang menyerahkannya, saudara boleh melihat kata menyerahkannya bagi siapa? Bagi kita saudara, bukan dikatakan bagi orang yang pinter, bagi orang yang pandai, bagi orang yang kaya. Tetapi jelas firman Tuhan katakan, Yesus diserahkan bagi siapa? Bagi saudara, bagi kita semua. Jelas dikatakan lagi sini, kita semua. Ayat yang sangat luar biasa setelah ayat ini adalah bagaimanakah mungkin Bapa tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saudara fokus di ayat ini bagi mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saya coba sederhanakan bahasa firman ini dengan bahasa saya sendiri.
Dikatakan bagi saya coba untuk mensederhanakan firman ini dengan kata-kata yang lebih sederhana. Apa mungkin Tuhan membiarkan dan tidak melindungi saudara? Yesus yang menjadi anak dan kepunyaan Bapa yang paling berharga sekalipun diberikannya kepada saudara dan saya. Masa iya dia membiarkan saudara? Yesus sudah diberikan, Bapa memberikan anaknya yang tunggal yang satu-satunya itu. Gak ada anak yang lain, hanya satu-satunya itu yang paling berharga yang Tuhan, yang Bapa miliki, diberikannya kepada kita semua saudara. Diserahkannya kepada kita semua. Pertanyaannya, masakah iya Tuhan tidak melindungi saudara? Masakah iya Tuhan tidak menyertai saudara? Hal yang paling berharga yang dia punya pun diberikannya secara cuma-cuma kepada hidup saudara. Katakan amin. Saudara, Tuhan melindungi kita bukan karena, kembali lagi saya sampaikan, bukan karena saudara baik, tetapi karena Kristus telah diserahkan bagi kita. Jadi nggak ada satu hal pun yang kita boleh banggakan dalam kehidupan kita. Bangga untuk menyemangati hidup kita nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita berbangga dan menyombongkan diri dengan pencapaian-pencapaian yang kita terima. Karena saudara, kalau dibandingkan pencapaian saudara yang saudara terima secara dunia ini, nggak ada apa-apanya dengan kasih karunia yang Tuhan berikan atas hidup saudara. Jadi nggak ada satupun yang untuk menyombongkan diri, nggak ada, karena nggak ada tandingannya kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara yang saudara boleh terima. Saya percaya bahwa tidaklah mungkin seorang memberikan kasih yang paling berharga kepada yang tidak dikasihinya. Kenapa saya sampaikan ini saudara? Karena supaya kita menyadari bahwa Kristus itu teramat dan mengasihi saudara. Kristus itu begitu mencintai hidup saudara. Apapun keadaan saudara, kasihnya gak pernah lupa atas hidup saudara. Karena gak mungkin dia mengingkari bahwa dia itu adalah kasih. Yesus itu adalah kasih. Yang dideliver oleh dia adalah kasih, bukan kebencian, bukan standarisasi. Tetapi yang selalu dia berikan kepada kita adalah kasih, mengasihi dan tidak menuntut apapun dalam setiap kehidupan kita. Ini yang pertama yang harus kita boleh sadari saudara. Sehingga kita what next yang kita boleh lakukan ketika kita sudah menyadari ini dengan benar. Karena saya percaya bahwa sudut pandang yang benar, percaya yang benar, pasti saudara bertindak juga akan benar. Tetapi kalau sudut pandang saudara tidak benar, kalau saudara melihat sesuatu salah, pasti tindakan saudara tidak akan benar. Contohnya adalah kalau saya tidak melihat ini sebuah drum, saya tidak akan bertindak dan melakukan ini dan membuat ini sesuatu drum. Mungkin saya pikir ini mungkin apa ya, mungkin piring kali ya. Contoh kalau saya melihat ini piring, drum ini, saya akan makan dari sini. Tapi karena saya melihat ini adalah drum, makanya dimainkan dengan baik. Makanya keyboard ini, kita lihat ini adalah keyboard, melihat dengan benar, makanya kita mainkan itu dengan benar. Katakan amin. Begitu juga dengan Kristus, kalau kita salah melihat Kristus, salahlah semuanya. Saudara, saya coba memberikan ilustrasi sederhana, kiranya ini bisa menjelaskan apa yang saya boleh jelaskan tadi, bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Seberapa banyak di antara saudara yang punya anak di tempat ini? Boleh lambaikan tangan saudara? Puji Tuhan. Saudara, gambaran ini, ilustrasi ini seperti antara orang tua dengan anak saudara. Pertanyaannya kepada setiap orang tua yang ada di sini adalah, apakah saudara tidak memberikan, kalau diminta saudara memberikan yang paling berharga dalam hidup saudara kepada anak saudara, apakah saudara tidak memberikan itu kepada anak-anak saudara? Karena apa? Karena based on saudara mengasihi dia. Karena saudara mencintai dia. Nah, kalau saudara ketemu dengan orang di jalan, baru pertama kali ketemu di jalan, apakah saudara langsung memberikan hal yang paling berharga kepada dia? Saya percaya tentu tidak saudara, walaupun saudara mengasihi dia. Tetapi beda saudara dengan anak-anak kita. Sama seperti Yesus adalah Bapa, kita adalah anaknya. Di mana Tuhan memberikan yang terbaik itu kepada kita, dan begitu juga kita pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kita tidak berpikir panjang, pasti saudara akan melindungi anak saudara.
Pasti saudara akan menjaga anak saudara. Apapun ceritanya, saudara akan tetap hadir buat anak-anak saudara. Sekalipun mungkin anak-anak saudara tidak sesuai dengan harapan saudara. Contoh, tidak sesuai dengan harapan saudara. Mungkin anak saudara tidak, ya mungkin prestasinya nggak terlalu bagus di sekolah. Atau mungkin sering anak-anak saudara waktu disuruh tidak mau melakukan apa yang saudara suruh. Atau mungkin kurang baik di mata saudara. Apakah saudara berkata bahwa saudara itu bukan anak saudara? Pasti saudara dengan tegas berkata, ini anakku. Dengan bangga saudara berkata, ini anakku. Sekalipun mungkin tidak sesuai dengan harapan saudara. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saudara akan tetap berkata, ya ini anakku. Mikaela dan Michelle adalah anakku. Apapun keadaan mereka. Sampai selama-lamanya saya akan tetap berkata dengan tegas, dengan bangga sebagai seorang papa saya berkata, ini anakku. Ini anakku. Katakan amin. Demikianlah hidup kita di dalam Kristus, saudara. Begitulah cinta kasih Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara dengar ini bahwa saudara dan saya adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan saudara tidak hanya dipilih oleh Tuhan, tetapi saudara dilayakkan untuk menerima yang paling berharga itu. Yaitu pribadi Yesus dalam hidup saudara. Jika Allah sudah memberikan yang paling mahal yaitu Yesus Kristus, mengapa dan apa yang menjadi alasan dia untuk tidak memelihara hidup saudara? Kalau Bapa sudah memberikan Yesus sepenuhnya kepada hidup saudara, apa yang menjadi alasan Bapa tidak melindungi hidup saudara? Karena yang paling berharga itu sudah diberikan kepada hidup saudara. Gak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak melindungi saudara. Tidak ada alasan untuk Tuhan tidak memelihara hidup saudara. Tetapi pertanyaannya saudara, masalah sesungguhnya bukan lagi terletak pada Tuhan. Tuhan itu pasti melindungi kita. Tuhan itu pasti memelihara kita. Melainkan masalahnya ada di dalam diri kita. Apakah kita dengan secara sadar dan terus menerus bahwa hidup kita ini seharga darah Yesus? Apakah kita selalu menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kalau kita tidak sadar ini saudara, waktu sesuatu tidak terjadi baik dalam hidup saudara, saudara dengan cepat saja saudara akan berkata, Tuhan di mana engkau Tuhan? Aku gak melihat engkau sama sekali Tuhan. Karena apa? Karena saudara tidak menyadari secara terus menerus kasih Kristus. Boro-boro saudara, kalau saudara tidak menyadari ini, bagaimana Tuhan saudara bisa melihat perlindungan Tuhan? Bagaimana saudara bisa berkata Tuhan menyertai aku? Sama seperti Abraham berkata Tuhan menyertai dia. Makanya dengan gagah dia boleh pergi. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Bahwa Tuhan menyertai dia. Bahwa Tuhan melindungi Abraham. Katakan amin. Dengar baik saudara bahwa perlindungan Tuhan itu tidak perlu dibeli dengan kesalehan atau kebaikan saudara. Kebaikan, apa yang baik yang saudara keluarkan dari hidup saudara, itu manifestasi daripada saudara percaya Yesus, saudara sadar akan kebaikan Tuhan. Tuhan gak pernah melihat itu. Karena saya percaya bahwa kalau saudara sadar bahwa Tuhan dikasihi oleh Tuhan, dengan secara otomatis apa yang termanifestasi dalam diri saudara, ada hal-hal yang baik. Tapi kalau tidak termanifestasi dengan baik, hal-hal yang baik, jangan-jangan kita salah percaya. Jangan-jangan kita tidak secara terus-menerus menyadari kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan tidak pernah dibeli dengan kesalehan, tetapi perlindungan Tuhan itu cukup dengan diterima dengan iman saudara. Makanya dikatakan iman di dalam kitab Ibrani adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan, yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, banyak kita hidup dalam ketakutan sehingga kita tidak menyadari perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita takut, waktu kita dalam musim ketakutan, kita tidak akan pernah bisa melihat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, semakin saudara takut, semakin saudara gak percaya bahwa Tuhan menyertai hidup saudara. Semakin saudara khawatir, semakin saudara gak percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara.
Bukan saya berkata bahwa tidak bisa khawatir, saya juga pernah khawatir. Tetapi semakin kita khawatir, semakin harusnya kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan Immanuel. Dia Tuhan yang menyertai saudara. Dia yang ada melindungi saudara. Dia yang tidak pernah meninggalkan saudara. Sebab firman Tuhan berkata, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Banyak orang karena ketakutannya tidak melihat bagaimana perlindungan Tuhan dalam hidupnya karena kita fokus dan berpikir, Tuhan aku banyak gagal Tuhan. Tuhan aku berdosa Tuhan. Ini yang paling parah, aku berdosa Tuhan. Padahal semua orang berdosa gitu ya. Imanku lemah Tuhan. Aku tidak pantas, aku tidak layak Tuhan. Ini yang sering banyak juga anak-anak Tuhan yang punya pemahaman ini bahwa aku ini gak layak Tuhan. Aku ini gagal Tuhan, aku ini gak bisa apa-apa. Hei dengar baik hari ini GKS Balikpapan, tetapi Salib berkata kasih karunia lebih besar dari kegagalan saudara. Kasih karunia lebih besar dari dosa saudara. Kasih karunia lebih besar dari ketidaklayakan saudara. That's why Dia mati, that's why Bapa memberikan yang paling berharga itu kepada saudara. Karena kita yang tidak layak dilayakkan oleh Dia. Karena kita yang dulu gagal dimenangkan oleh Dia. Karena kita yang berdosa dan tidak dijadikannya dosa dan Dia menggantikan kita di kayu salib dan memberikan kehidupan yang kekal atas setiap kehidupan kita. Saudara, kasih karunia lebih besar daripada apapun yang coba bandingkan di dalam dunia ini. Mungkin pencapaian saudara kah? Kesuksesan saudara? Kekayaan saudara? Atau nama besar saudara, itu tidak ada bandingannya dengan apa? Dengan kasih karunia yang kita terima daripada Kristus. Dan kasih karunia Kristus melampaui harga dari semua itu. Saudara bisa catat ini, jangan ukur perlindungan Tuhan dari performa rohanimu, ukur hidupmu dari salib Kristus. Karena kalau saudara melihat daripada performa hidup saudara, kalau saudara melihat hidup saudara, melihat ke dalam saudara, saudara akan pusing, saudara akan stres, saudara akan bilang bahwa ya aku gagal, aku ini, aku itu. Tapi waktu saudara melihat dari salib, waktu kacamata saudara, waktu mata saudara melihat kepada Kristus, respon saudara pasti akan beda. Saudara akan berkata bahwa engkau ada dikasihi oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang dilindungi oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Saudara, saya mau bagikan sedikit ilustrasi ini saudara, bahwa Tuhan itu saudara bukan karena saudara sedang ada di dalam bukit atau dalam keadaan baik, makanya Dia sertai saudara. Tuhan tidak menyertai dan melindungi saudara waktu keadaan saudara dalam keadaan baik, waktu saudara berdiri di bukit. Tetapi Tuhan juga menyertai saudara sekalipun saudara sedang berada di dalam lembah sekalipun. Tuhan tetap ada. Tuhan tidak bilang bahwa Dia akan sertai saudara waktu di bukit. Tetapi waktu saudara pun jatuh, waktu saudara jatuh ke lembah, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saudara. Jadi Tuhan itu tidak hanya ada ketika saudara ada di bukit. Waktu di lembah pun kalau saudara sadar Tuhan melindungi hidup saudara. Waktu saudara sadar akan perlindungan Tuhan sekalipun saudara di lembah, kasih karunia itulah yang akan membawa saudara naik, dan naik. Karena apa? Karena saudara tidak melihat dari sudut pandang saudara. Waktu saudara di lembah, saudara tidak akan pernah bisa melihat perlindungan Tuhan karena kalau fokus saudara, kegagalan saudara, kekhawatiran saudara. Tetapi kabar baiknya adalah kasih karunia lah yang akan menolong saudara, membawa saudara untuk tetap boleh hidup dan menikmati kebaikan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Walaupun saudara sekalipun Tuhan udah bilang, Andri berjalanlah di tempat yang aku berikan. Berjalanlah supaya engkau bisa sampai kepada tujuan. Tapi dalam kenyataannya dalam kehidupan kita, apakah kita bisa berjalan lurus? Mungkin kadang kita menyamping ke kiri, menyamping ke kanan saudara. Tetapi waktu saudara pun di pinggir jurang itu saudara sedang jatuh dan saudara di lembah. Apakah Tuhan membiarkan saudara? Enggak saudara. Tuhan tetap ada menolong saudara dan mengangkat hidup saudara. Memang bahwa akibat daripada apa yang kita pilih juga kita akan menerima.
Tetapi sekalipun pilihan saudara salah, Tuhanlah yang membawa saudara kembali, Tuhanlah yang menyertai saudara kembali, dan Tuhanlah yang melindungi saudara kembali untuk ada di dalam on track-nya Tuhan, katakan amin. Yang kedua saudara, perlindungan Tuhan tidak menghilangkan musim tetapi menyertai di dalamnya. Oke, mari sama-sama kita melihat Yesaya 43 ayat 2 dalam terjemahan barunya kita katakan 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Perhatikan saudara, dalam ayat ini Tuhan tidak berkata jika, tetapi di dalam ayat ini dikatakan tetapi apabila. Artinya saudara, dari kata-kata ini air akan datang, api akan datang, badai akan datang, masalah dan musim berat juga akan kita alami. Pencobaan pasti akan datang. Namun janji Tuhan buat saudara dan saya adalah sekali lagi, aku kata Tuhan menyertai engkau. Kata aku menyertai di sini adalah saudara, Tuhan tidak menyertai saudara waktu keadaan baik-baik saja atau masa lalu. Tetapi kata menyertai di sini adalah Tuhan ada bersama-sama dengan saudara, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kata menyertai di sini adalah Tuhan ikut serta atau Tuhan berada bersama-sama secara terus-menerus dalam hidup saudara. So, kabar baiknya hari ini adalah kalau saudara masih dalam musim di mana saudara ada di lembah, kabar baiknya adalah Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan secara terus-menerus menyertai saudara. Ini yang harus saudara sadari setiap hari. Artinya saudara, kehadiran Tuhan tidak musiman. Enggak musim bulan ini musim jambu, bulan depan musim apel, bulan depan musim apa gitu ya. Kehadiran Tuhan itu enggak musiman saudara. Kehadiran Tuhan itu bukan hari ini ada, besok enggak ada. Melainkan kehadiran Tuhan itu adalah secara terus-menerus, baik saudara dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya dan sampai pada akhir zaman. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, katakan amin. Saudara bisa catat ini, kasih karunia bukan janji hidup tanpa luka. Tetapi kehadiran Kristus di tengah luka saudara. Saudara mengalami luka, Yesus ada bersama-sama dengan saudara. Kasih karunia adalah kekuatan untuk saudara bertahan. Bukan jaminan tidak ada masalah. Kasih karunia Tuhan dinyatakan bukan dengan mengubah musim atau keadaan saudara. Tetapi kasih karunia Tuhan itu adalah menyertai kita di setiap musim. Saudara kalau boleh lihat, Yesus sendiri mengalami penolakan, Yesus mengalami penderitaan, Yesus mengalami pergumulan, Yesus bahkan mengalami salib. Namun justru melalui salib itu yang orang lain itu adalah ketidakbaikan. Orang-orang Yahudi boleh melihat itu ketidakbaikan, justru salib itu adalah kasih karunia Allah dinyatakan paling sempurna atas setiap kehidupan kita. Kita yang seharusnya menerima kutuk dijadikannya berkat, diberikannya berkat atas kita. Karena apa? Karena pengorbanannya. Dan saya percaya inilah yang akan membangkitkan iman dan pengharapan kita di masa-masa sulit. Sekalipun. Dan kita akan tetap menyadari bahwa Tuhan tetap melindungi dan menyertai kita. Saudara bisa catat ini, perlindungan Tuhan bukan tentang hidup tanpa badai. Tetapi tentang kehadirannya yang tidak pernah meninggalkan kita di tengah badai. Jadi kalau saudara berkata Tuhan di mana engkau, kita bertobat saudara. Saudara mau saya sampaikan bahwa Tuhan tetap ada di dalam setiap musim hidup saudara. Jangan pertanyakan kehadiran saudara, tetapi pertanyakanlah kepada dirimu, kamu melihatnya seperti apa. Kalau saudara tidak melihat dengan benar tentang Kristus, saudara akan salah melihat tentang Kristus. Dan tindakan saudara juga pasti akan salah. Dan yang selanjutnya saudara, perlindungan terbesar adalah kita aman di dalam Kristus. Apa yang ayat firman Tuhan katakan tentang ini saudara? Masih kita baca Yohanes 10 ayat 28 sampai dengan 29. Di dalam terjemahan barunya saudara boleh baca ayat 28 dan saya boleh baca ayat 29. Saudara boleh baca ayat 28, 1, 2, 3.
Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Siapakah yang disebut mereka di sini? Dia adalah saudara dan saya. Kasih karunia Kristus memberikan kita jaminan kekal. Masalah bisa mengguncang hidup saudara. Dunia bisa mengecewakan saudara. Bahkan orang-orang terdekat saudara pun bisa meninggalkan saudara. Tetapi saudara, kasih karunia Kristus tidak pernah meninggalkan saudara. Kasih karunia Kristus tetap ada di dalam saudara. Dan kasih karunia Kristus tidak akan bisa dipisahkan daripada hidup saudara. Orang terdekat saudara sekalipun bisa meninggalkan saudara. Tapi kasih Kristus tidak akan pernah meninggalkan saudara. Makanya saya sampaikan tadi, tidak ada bandingannya dengan apa yang dunia ini tawarkan kepada saudara. Tidak ada bandingannya dengan apa yang dunia ini berikan kepada saudara. Kasih karunia itu adalah yang paling berharga, yang paling besar dalam hidup kita. Karena apa? Karena Yesus, karena Bapa memberikan hidup Yesus kepada saudara, sehingga apa? Saudara hidup di dalam kelimpahan, saudara hidup di dalam kehidupan kekal. Katakan amin. Saudara bisa catat ini, jika hari ini keadaanmu tidak baik-baik saja, tetapi imanmu tetap di dalam Kristus, saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan. Dan yang keempat yang saya mau bagikan kepada saudara, kasih karunia mengubah cara kita menjalani setiap musim. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang ini, saudara, mari kita baca Mazmur 91 ayat 4 di dalam terjemahan barunya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, kasih karunia membuat kita tidak panik di musim sulit, saudara. Karena kita sadar siapa yang menyertai kita. Kenapa saudara kita tidak panik di dalam musim sulit? Karena kita sadar siapa yang menyertai hidup kita. Kasih karunia membuat kita tidak sombong di musim berhasil. Waktu saudara terima reward yang luar biasa, saudara berhasil, saudara tidak sombong di musim saudara berhasil karena kasih karunia itu. Kenapa saudara? Karena kita sadar siapa yang memberkati kita. Saudara nggak akan bisa sombong dengan pencapaian-pencapaian saudara, karena kalau saudara sadar bahwa Tuhanlah yang memberkati saudara. Masalahnya saudara akan menjadi orang yang selfish, yang sombong, kalau saudara tidak menyadari bahwa Tuhan memberkati hidup saudara. Saudara dengan gagah dan dengan bangga akan berkata, ini semua tentang karena aku. Bukan karena Tuhan. Siapa Tuhan? Katanya enggak. Kalau kita nggak sadar saudara bahwa Tuhan yang menyertai, memberkati engkau. Kasih karunia membuat kita tidak putus asa di musim menunggu, saudara. Karena apa? Karena kita sadar bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Masalahnya kenapa kita menuntut Tuhan, menyalahkan Tuhan? Karena kita mau cocok logi, saudara. Kita mau waktunya kita yang sama Tuhan, bukan waktunya Tuhan atas kita. Tapi waktu saudara melihat dari kasih karunia Kristus, sekalipun saudara hari ini belum menerima jawaban daripada Tuhan, saudara akan tetap berkata, Tuhan, aku tetap percaya. Bukankah iman berkata bahwa iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat. Sekalipun saudara nggak melihat itu, saudara akan tetap teguh berdiri dan berkata, Tuhan, waktu Tuhanlah yang terbaik. Saudara, dalam musim kekurangan, saudara harus percaya, bukan bersungut-sungut. Sekali lagi saya ulang bahwa dalam musim saudara kekurangan, yang saudara harus lakukan adalah percaya dengan iman saudara, bukan bersungut-sungut. Karena waktu saudara bersungut-sungut gak akan ada yang datang dan gak ada yang saudara terima. Malah saudara, waktu saudara bersungut-sungut di dalam penantian saudara, saudara akan makin down dan akhirnya bukan saudara lagi menyalahkan keadaan, bukan saudara lagi menyalahkan orang lain, saudara akan menyalahkan diri saudara, dan yang paling parah adalah saudara akan menyalahkan Tuhan. Tapi waktu saudara dalam musim kekurangan, yang saudara boleh lakukan adalah tetap percaya sekalipun saudara tidak melihat. Dalam musim tekanan yang saudara lakukan adalah berdoa.
Dalam musim tekanan, saudara bukan mencari jawaban dari dunia ini. Dalam musim tekanan, saudara berdoa dan bukan saudara menyerah. Dalam musim kelimpahan, sekalipun di dalam musim kelimpahan sekalipun, saudara rendah hati dan bukan lupa Tuhan. Dalam musim kelimpahan saudara, yang saudara lakukan adalah saudara akan semakin rendah hati. Dan bukan saudara lupa Tuhan, karena saudara secara sadar apa yang saudara terima semuanya karena daripada Tuhan. Semuanya karena penyertaan Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena perlindungan Tuhan. Semuanya karena protection Tuhan atas hidup saudara. Saudara, kasih karunia Kristus adalah perlindungan terbesar yang pernah Allah berikan buat saudara. Yesus yang kita sembah, oleh karena Dia kita ada hari ini, oleh karena kematiannya dan memberikan dirinya menggantikan kita di kayu salib, Yesus disalibkan supaya kita dilindungi, Yesus disalib supaya kita yang ditinggalkan supaya kita diterima, Yesus disalib, Dia mati supaya kita hidup. Dan Yesus disalib dan memberikan hidupnya kepada kita supaya yang seharusnya kita menerima kutuk, yang menerima penderitaan, akhirnya digantikan menjadi berkat dan kehidupan kekal atas setiap kehidupan kita. Makanya saya sampaikan tadi, kasih karunia Kristus adalah perlindungan terbesar yang saudara miliki. Saudara harus berbangga ada di dalam Kristus. Saudara harus berbangga oleh karena iman saudara, percaya saudara. Saudara berbangga karena saudara dipilih dan dikhususkan. Apapun musim hidup kita hari ini, kasih karunia Kristus cukup atas hidup saudara. Kita mari sama-sama kita belajar dan berkata, Tuhan, waktu segala sesuatu pun tidak terjadi seperti apa yang Kau mau, bisakah kita mengingatkan diri kita dan mengambil posisi di mana, Tuhan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang aku tahu, bahwa Engkau menyertai aku sampai selama-lamanya. In every season, Engkau menyertai aku. Di setiap musim hidupku, Engkau menyertai aku. Bahkan di dalam keadaan baik dan tidak baik sekalipun, aku tahu Tuhan, Engkau tetap Allah yang menyertai aku. Bolehkah kita sama-sama ini juga sebagai pedang bermata dua kepada diri saya, untuk saya tetap belajar dan tetap berkata bahwa apapun musim yang saya harus lalui, aku tetap berkata, Tuhan, Engkau menyertai. Tuhan, Kau ada, dan Tuhan, Engkau melindungi setiap kehidupanku. Jangan lagi saudara, mulai daripada tempat ini, waktu kita pulang daripada gereja ini, waktu terjadi sesuatu dalam kehidupan kita selalu berkata, Tuhan, why, mengapa dan mengapa Tuhan ini terjadi. Sampai lahirlah sebuah lagu, mengapa, apa? Adakah lagu mengapa ini? Jadi teringat game yang kemarin kita. Saudara boleh catat ini, kasih karunia tidak selalu mengubah musim hidup kita, tetapi selalu mengubah cara kita menjalaninya. Saya ulang sekali lagi, kasih karunia tidak selalu mengubah musim hidup kita, tetapi selalu mengubah cara kita menjalaninya. Kesimpulannya saudara, dari apa yang saya boleh bagikan dari judul khotbah saya, His Grace in Every Season, atau kasih karunia-Nya di dalam setiap musim hidup saudara. Perlindungan Tuhan, dengar baik saudara, perlindungan Tuhan bukanlah jaminan bahwa hidup akan selalu mudah. Tetapi jaminan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Saya ulang sekali lagi, tangkap ini saudara. Perlindungan Tuhan bukanlah jaminan bahwa hidup akan selalu mudah. Karena kalau kita mengerti ini, saudara tidak akan pernah menyalahkan Tuhan atas keadaan yang saudara alami. Tetapi saudara di dalam iman saudara berkata bahwa jaminan bahwa perlindungan Tuhan adalah jaminan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian dan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Saudara, waktu mempersiapkan khotbah ini ada satu yang Tuhan ingatkan kepada saya, bagaimana kita melihat, bagaimana pada waktu di mana saya juga punya anak waktu baby saudara.
Bukankah hidup kita waktu itu sama seperti anak-anak kecil itu, saudara? Dulu kita didampingin orang tua kita. Kita mungkin berjalan jatuh dan kemudian orang tua kita dengan sigap datang melindungi kita. Dengan sigap ada bersama-sama dengan kita. Waktu Mikaela atau Misal dulu waktu kecil dia nggak bisa apa-apa, saudara. Ada kami, ada saudara sebagai orang tua mendampingi anak-anak saudara sampai dia boleh berdiri. Sampai dia boleh menginjakan kakinya. Tapi once ketika dia sudah boleh berdiri, apakah saudara meninggalkan anak saudara? Saya percaya tentu saudara tidak akan meninggalkan anak saudara. Sampai dia boleh berdiri, berjalan dengan kuat, semakin hari semakin besar, apakah tetap saudara tetap membiarkan? Mungkin secara fisik akan terpisah daripada kita. Contohnya anak saya ada di sini, anak saya ada di atas. Mungkin secara fisik terpisah, tetapi hati saya, pikiran saya akan tetap ada kepada anak saya. Mungkin saudara hari ini anak saudara yang kuliah di luar kota. Secara fisik saudara terpisah, tetapi hati saudara tetap ada sama anak-anak saudara. Saudara tetap memikirkan anak-anak saudara. Kalau ada yang terjadi apapun atas nama saudara, jangankan sakit hanya flu aja saudara, pasti saudara akan tanyain. Karena apa? Karena saudara begitu mengasihi anak saudara. Pertanyaan adalah kita saja yang terbatas sebagai bapak. Saya sebagai bapak itu terbatas kepada anak saya. Kalau ada terjadi apa-apa dan anak saya di atas, saya nggak bisa langsung, saudara. Tetapi yang luar biasanya adalah Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Dia ada tetap di hati saudara. Kita sebagai orang tua saja mengasihi, memberi yang terbaik kepada anak kita, ada buat anak kita. Bagaimana dengan Kristus yang dimana dia omnipresent. Dia selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita orang tua saja melakukan itu. Apalagi Yesus yang rela mati buat saudara untuk menerima yang terbaik dari hidup saudara. Tidakkah Tuhan tidak melindungi hidup kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Katakan amin. Saudara, ada musim di mana Tuhan memenangkan badai. Tetapi ada juga musim di mana Tuhan menenangkan hati kita di tengah badai. Ada musim di mana Tuhan menenangkan badai, tetapi ada juga musim di mana Tuhan menenangkan hati kita di tengah badai. Jadi kehadiran Tuhan tidak selalu kepada menenangkan badai itu, tetapi kehadiran Tuhan adalah menenangkan hati saudara sekalipun badai itu boleh ada. Menenangkan hati saudara artinya adalah Tuhan hadir dalam hidup saudara sekalipun badai boleh ada, tetapi saudara memilih percaya kepada Tuhan. Bahwa aku sanggup melalui badai ini. Bahwa Tuhan menyertai aku. Badai boleh ada, tetapi Tuhan lebih besar yang menyertai hidupku. Itu yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya, katakan amin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa perlindungan Tuhan tidak ditentukan oleh musim hidup kita. Tetapi oleh kasih karunia-Nya yang setia. Apa yang Alkitab katakan, saudara? Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan bukan perkataan Pastor Andri, Pastor Daniel, Pastor Nasi, Pastor Boy, atau Pastor Thomas. Atau setiap kita di sini. Tetapi kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kata firman Tuhan jelas berkata bahwa kasih rahmat Kristus itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup saudara. Artinya saudara, apapun musim hidup kita hari ini, kasih karunia Tuhan tetap bekerja dalam hidup saudara. Saudara, perlindungan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Firman Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Kata apabila di sini adalah bahwa Tuhan tidak menjanjikan tidak ada api, tidak ada air, tidak ada masalah. Tetapi firman Tuhan ini jelas mengatakan, aku akan menyertai engkau melalui api, melalui badai, melalui pergumulan. Apapun yang sedang kau hadapi, ingatlah bahwa aku tetap menyertai engkau. Ini yang menjadi bagian kita, katakan amin. Saudara, jika hari ini kita masih berdiri, masih tetap percaya, dan kita masih mau datang kepada Tuhan, itu adalah bukti bahwa kasih karunia-Nya sedang melindungi hidup kita. Hari ini Tuhan tidak meminta kita kuat, saudara. Karena waktu badai itu datang kita nggak akan pernah bisa kuat.
Saudara tahukah bagaimana yang dialami oleh teman-teman kita di Sumatera sana? Kalau melihat kekuatan mereka, mereka nggak sanggup, mereka nggak kuat. Kalau saya melihat berita bagaimana mereka tertimbun oleh batu, oleh rumah segala macam. Saya percaya mereka nggak bisa kuat, saudara. Tapi waktu kita tidak fokus kepada apa yang terjadi di mata kita, kita menerima kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Waktu kita melihat dari salib, waktu melihat kasih karunia Kristus atas hidup kita, itu memang sudah harus terjadi. Hari ini Tuhan tidak meminta kita kuat, Tuhan meminta kita percaya. Tidak hanya percaya, tetapi Tuhan meminta kita untuk berserah, surrender. Berserah kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya dan kita tidak berserah, saudara, apa yang mereka alami juga di sana akan membawa mereka semakin down dan semakin down. Masa berduka cita memang ada, tetapi orang yang benar-benar menantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan akan menerima sukacita yang baru di dalam Tuhan. Dalam setiap musim baik atau buruk, kasih karunia Tuhan cukup untuk menjaga, menopang dan membawa kita sampai akhir.